minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya berupa umur yang panjang, kesehatan yang kita rasakan pada saat ini. Dan tak lupa pula salawat berikan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Emerson Yuliansyah. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Win Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya menempuh pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang kias. Ya, jadi dalam materi ini saya akan menyampaikan yang pertama adalah definisi kias, yang kedua adalah kedudukan kias dalam agama Islam itu seperti apa, yang ketiga pijakan kias digunakan sebagai sumber hukum Islam, yang keempat adalah contoh dari kias itu sendiri. Baik, kepada teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun definisi kias secara etimologi berarti membandingkan suatu hukum dengan hukum yang menyerupainya. Itu secara etimologi. Adapun menurut para ulama, contoh dari Al-Ghazali mendefinisikan kias sebagai suatu proses menentukan hukum asal bagi hukum yang serupa. Hukum yang serupa karena ada persamaan sebab hukum di antara kedua hukum tersebut. Itu menurut Al-Ghazali. Adapun menurut ulama lain seperti Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan kias dengan menyamakan satu hukum yang hukumnya terdapat dalam nas dengan satu hukum yang hukumnya tidak terdapat dalam nas, karena adanya persamaan ilat antara kedua hukum itu. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa dari definisi kias itu sendiri adalah apabila ada suatu perkara yang hukumnya tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis, maka suatu perkara itu hukumnya dianalogikan ke dalam Al-Quran dan hadis, dicari hukum yang serupa dengan perkara tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi itu tadi definisi kias. Materi berikutnya yang kita akan pelajari adalah apa kedudukan kias di dalam ajaran agama Islam. Ya. Jadi kedudukan kias itu merupakan empat dari sumber hukum Islam yang diakui oleh para ulama. Adapun kedudukan kias ini menepati kedudukan keempat, yaitu setelah Al-Quran, Sunnah, Ijma, barulah kias. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita atau mewariskan kepada kita Al-Quran dan hadis. Ya, apabila kita berpegang terhadap keduanya, maka kita tidak akan tersesat. Tapi jangan lupa bahwa Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bagaimana mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan hadis, dengan cara menganalogikannya. Nah, daripada itu para ulama menyimpulkan dengan menamainya dengan kias. Seperti itu. Jadi kedudukannya dalam agama Islam adalah jadi hukum sumber keempat dalam ajaran agama Islam. Yang berikutnya adalah dasar pijakan dari kias atau dalil yang mendukung dipakainya kias. Yang pertama, dasar pijakannya adalah ada dari Al-Quran, dari hadis, dan dari amalan para sahabat. Dari Al-Quran, di Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bunyi surahnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu utiiullaha wa utiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tu
fi syai'in farduhu ila Allah wa rasulahu in kuntum tu'minuna billahi wa bil yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Rasulullah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasul dan ulul amri kamu atau pemimpin kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat akan suatu hal, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir yang lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, jadi dapat kita pahami dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam agar menetapkan segala hukum menggunakan Al-Quran dan hadis. Jika tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, maka mengarah ke pendapat para ulil amri atau para penguasa atau para pemimpin. Jika tidak terdapat juga pendapat dari ulil amri, maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis dengan cara menganalogikan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah disebut dengan kias. Ya, adapun dasar pijakan kedua itu ada di hadis Muaz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah SAW bertanya kepadaku, bagaimana engkau memutuskan perkara jika ditanya ada seorang yang menanyakan engkau? Maka Muaz menjawab, saya akan putuskan dengan menggunakan kitab Allah. Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya, bagaimana jika engkau tidak menemukan dalam kitab Allah? Maka Muaz menjawab kembali, saya akan putuskan menggunakan sunnah Rasulullah. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, bagaimana ketika engkau tidak menemukannya dalam kitab Allah, begitu dengan di sunnah Rasulullah? Kemudian Muaz menjawab, saya akan beristihad dengan tidak berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyamakan utusan dari utusan Allah sesuai dengan yang diridai Rasulullah. Itu dasar pijakan kias dari hadis. Adapun dasar pijakan yang ketiga adalah dari amalan sahabat, yaitu pada kekhalifahan setelah Rasulullah meninggal, maka di situ orang-orang bingung siapa yang akan menjadi khalifah. Jadi disitulah terjadinya kias. Menurut para sahabat bahwa Abu Bakar yang paling cocok untuk menggantikan Rasulullah SAW, karena ketika Rasulullah SAW sedang sakit tidak dapat memimpin sholat berjamaah, maka yang ditunjuk untuk mewakili beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dikiaskan oleh para sahabat bahwasanya jika Rasulullah SAW sedang sakit dan beliau mengkenankan atau rela diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau akan lebih rela untuk digantikan oleh Abu Bakar untuk memegang pemerintahan. Seperti itu kiasnya. Ya, yang berikutnya adalah contoh dari kias. Ya, adapun contoh dari kias itu adalah narkotika. Itu narkotika tidak ada yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Itu merupakan suatu hal yang baru. Pada zaman Rasulullah juga itu belum terdapat seperti narkotika itu belum ada. Jadi hukum narkotika itu disamakan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dengan nama khamar. Khamar itu adalah sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran atau memabukkan. Bahkan ketika narkotika itu dikonsumsi, maka bahkan lebih buruk akibatnya dari khamar ini. Maka dari hukum narkotika ini ditetapkan sama dengan hukumnya khamar, yaitu haram. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari materi kias ini. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.